Akhirnya teman-teman ya, akhirnya ada kabar mengenai tax amnesty tahun 2025. Apakah ini barang benar-benar akan jadi teman-teman ya? Mari kita lihat dulu berita yang masih fresh from the oven teman-teman ya. Ini langsung gue bacain aja beritanya dari DDC News nih ya. RUU tax amnesty diusulkan masuk prolegnas prioritas 2025 ya. Jadi RUU ini sudah dibikin teman-teman ya, sudah dibikin draftnya dan sudah diusulkan untuk masuk ke program legislasi nasional kalau nggak salah, prioritas di DPR untuk dibahas dengan pemerintah untuk menjadi undang-undang teman-teman ya. Oke, kita lihat ini DPR berencana merevisi Undang-Undang 11 2016 tentang pengampunan pajak atau RUU tax amnesty. Jadi waktu tahun 2016 teman-teman ada namanya Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Oke, jadi undang-undang ini rencana mau diubah menjadi undang-undang yang baru di 2025 itu teman-teman ya. Nah, rencana tersebut termuat dalam draft usulan program bla 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 yang disiapkan oleh Badan Legislatif ya, Balik DPR. RUU tentang pengampunan pajak atau TA diusulkan oleh Balik DPR. Ini harusnya tuh bukan RUU ya. Harusnya dia bikin undang-undang baru aja. Mestinya bikin undang-undang baru, undang-undang pengampunan pajak 2025 gitu aja judulnya kan. Kalau dia ubah nanti malah repot dia. Tapi nggak apa-apa lah. Bila draft usulan prolegnas ini disetujui melalui rapat paripurna, draft sekaligus naskah akademik dari RUU akan disiapkan oleh Balik DPR. Jadi teman-teman ya, sudah ada draftnya, artinya sudah dibikin. Teman-teman ya, tinggal dijalankan saja. Di tempat yang sama, Wakil Ketua Balik DPR Ahmad Doli Kurnia menuturkan muatan draft prolegnas tidaklah bersifat final dan hanya menampung seluruh RUU yang diusulkan oleh komisi-komisi dan fraksi-fraksi ya. Bahan yang di depan kita adalah kompilasi dari semua usulan komisi, fraksi, dan juga masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada rapat lagi sebelum nanti kita mengambil keputusan. Setelah kita mendengar masukan dari pemerintah. Oke teman-teman ya, pemerintah udah pasti mau ya, sudah pasti ya. Gue sudah berkali-kali ngomong bahwa pemerintah pasti akan melakukan tax amnesty. Bukan pasti sih ya, mudah-mudahan ya. Sementara itu, Ketua Balik DPR Bob Hasan menjelaskan draft prolegnas RUU ini disusun berdasarkan masukan dari usulan dari anggota DPR, komisi, fraksi, dan balik ya. Oke. Nah, ini dia teman-teman ya, ada beberapa RUU, ada 40-an RUU ya. Nah, di RUU nomor 36 teman-teman ya, nomor 36 ini angka hoki teman-teman ya, 36 ditambah 3 tambah 6 itu artinya 9 ya, 369. Apakah itu angka hoki? Silakan teman-teman berpersepsi sendiri ya. RUU pengampunan pajak ya. Tambahan informasi, pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2016. Oke, sejauh ini itu yang kita pahami teman-teman ya. Oke, sekarang akan gue sampaikan beberapa hal dari gue dulu ya sebagai pembuka. Jadi ini sudah jelas adalah cek ombak dulu ya. Tentu saja mereka harus lempar dulu ke publik supaya dibahas dulu, supaya ramai dulu. Kalau memang masyarakat mendukung ya jadi ini barang kan gitu. Tetapi gua secara pribadi meyakini ini pasti jadi. Oke, ciri-cirinya apa? Sudah ada draftnya. Lu kira draft nggak ada yang bikin? Draft ada yang bikin teman-teman ya. Yang bikin siapa? Manusia ya. Manusia siapa yang ada yang bayar nggak? Bayar teman-teman ya. Jadi ini barang sudah disiapkan, sudah akan dijalankan dan pasti akan jadi. Menurut gua ya. Cuman tergantung waktu aja, tergantung negosiasi aja, tergantung politiknya bagaimana. Oke. Nah, sekarang teman-teman, Anda nggak usah khawatir, teman-teman ya. Anda sebagai wajib pajak, kita pengen nih TA kan. Kita sebagai WP pengen ada TA, pengen supaya, bukan pengen mengungkapkan harta ya, kita pengen terbebas dari pemeriksaan. Itu masalahnya, itu intinya yang pengen wajib pajak dapatkan ya. Tetapi gimana kalau ini tidak masuk prolegnas? Nggak usah khawatir teman-teman ya. Mau dia masuk prolegnas ataupun tidak prolegnas, itu tidak ada urusan, nggak ada masalah ya. Yang bukan prolegnas saja bisa tiba-tiba jadi undang-undang ya. Contohnya Undang-Undang Cipta Kerja yang turun dari langit ya. Undang-Undang IKN turun dari langit ya. Jadi nggak ada masalah teman-teman ya. Jadi walaupun bukan prolegnas, kalau ada will power, ada keinginan dari Prabowo, pasti jadi ini barang. Kemudian TA itu adalah bukan tentang pengampunan pajak. TA itu adalah tentang penegakan hukum. Oke, TA itu adalah tentang penegakan hukum. Bagaimana rakyat itu dikasih ampun, tetapi ke depannya lo mesti jujur. Oke, nah ini sudah diucapkan oleh Jokowi sejak 2016. Sejak 2016 dia sudah bilang, pokoknya TA ini terakhir dan Anda harus ungkapkan dan kalau enggak akan ditegakkan hukumnya. Faktanya tidak seperti itu. Faktanya TA ada, lanjutkan lagi PPSK 1, ada PPSK 2, dan sekarang ada TA lagi. Nah, sekarang pesan gue adalah
harus ditegakkan hukumnya. Itu Pak Prabowo ya, Ibu Sri Mulyani, bukan cuma TA terus, tetapi penegakan hukum. Kalau ada penegakan hukum yang jelas, maka TA ini akan berhasil. Kalau TA ini berhasil, negara maju gitu loh. Masyarakat menjadi pengen sukarela untuk bayar pajak dengan benar, karena negaranya maju, penegakan hukumnya benar, dan tentu saja pemerintah harus jadi orang yang benar kan gitu. Kemudian setahu kita, informasi yang gue pahami ya, pertanyaannya adalah undang-undang ini akan jadi kapan? Oke, undang-undang ini teman-teman akan jadi 2026 teman-teman ya, atau 2025 akhir. Itu adalah pendapat pribadi gua dan dari penerawangan gua ya. Kenapa? Karena TA itu kan dulu itu kan 2015 di cut off, undang-undangnya 2016, ya kan? Kemudian 2020 di cut off, undang-undangnya di 2022 kalau nggak salah ya. 2021 akhir atau 2022 gitu kan. Nah, sekarang cut off-nya 2025, maka undang-undangnya adalah 2026 atau 2025 akhir, berlaku di 2026 gitu teman-teman ya. Jadi TA ini akan dimulai di 1 Januari 2026 untuk cut off untuk harta yang dilapor di SPT 2025. Itu feeling gua ya. Apakah dia akan mengunci mundur ke 2024? Gua rasa enggak ya. Terlalu cepat ya kalau cuma 4 tahun ya. Kan dulu 2015 lari ke 2020 kan 5 tahun. 2020 harusnya lari ke 2025, 5 tahun ya. Nah, tetapi kalau 5 tahun, apakah terlalu lama menunggu ke 2026? Cukup lama ya. Sedangkan Prabowo butuh duit segera ya. Jadi, opsi pertama adalah tetap di 2026 undang-undang, tetapi cut off-nya 2025. Opsi kedua adalah segera dilaksanakan 2025, tetapi cut off-nya 2024. Artinya SPT 2024 yang dipotong, yang di cut off. Nah, kita tunggu deh petunjuk dari Presiden. Menurut gue terlalu buru-buru kalau 2024 ya. Harusnya 2025, ya bersabar sedikit lah ya. Disempurnakan undang-undangnya, disempurnakan perangkatnya, jangan mendadak seperti kemarin ya. Nah, sehingga undang-undang itu tidak terlalu terburu-buru dan dijadikan dengan matang, dengan benar ya. Nah, pesan gue yang terakhir kepada Pak Prabowo dan Sri Mulyani ya, tolong Pak Bu ya, janganlah bikin TA tetapi lu masih periksa orang. Ya, ketika ingat kemarin ya, waktu TA 2016, ketika TA diluncurkan, semua orang yang sedang kena masalah pemeriksaan, pidana pajak, semua dihentikan. Kalau nggak salah ya, pemeriksaan pajak semua dihentikan untuk mendukung TA. Sedangkan di PPS 2020 kemarin, yang 2022 dilaksanakan PPS, itu orang sedang diperiksa, itu tidak boleh ikut PPS, kecuali dia sudah menyelesaikan pemeriksaannya. Cilaka kalau gitu caranya ya. Kalau gitu akan terjadi pemerasan ya, dan sudah terjadi di mana-mana waktu itu ya, di negara Konoha teman-teman ya, ada pemerasan dari oknum pajak terhadap wajib pajak. Kalau lu mau ikut PPS, maka lu masih bayar sekarang pemeriksaan ini. Kalau lu nggak bayar, lu tidak bisa ikut PPS. Akhirnya orang diperas, orang dipaksa membayar yang angkanya luar biasa besar hanya untuk demi bisa ikut PPS. Nah, itu yang menurut gua jangan sampai terjadi lagi, Pak ya, Ibu ya. Kalau emang lu punya niat baik kasih pengampunan pajak, udah diampuni saja, hentikan semua pemeriksaannya, tetapi ingat, penegakan hukumnya setelah TA ini berlaku harus dilaksanakan dengan benar. Jangan sampai janji-janji kosong ya teman-teman ya. Itu ya Bapak Ibu, semoga terbantu Pak Prabowo. Oh ya teman-teman, kita sudah bikin website ya. Kita sudah bikin website ta2025.com ya, ta2025.com. Akan gua sampaikan di situ semuanya perkembangan mengenai TA ini teman-teman ya. Silakan masuk ke website www.ta2025.com, masuk ke website situ dan kita akan pantau terus, akan gue sampaikan semua informasi mengenai TA di website itu teman-teman ya. Silakan masuk ke websitenya, dan ketika akan launching TA ini, dan teman-teman sudah ada informasi yang lengkap di website tersebut ya, www.ta2025.com. Sampai jumpa teman-teman.